Bagaimana sikap kita terhadap orang awam yang mendengarkan radio Roja, sementara dia hanya bisa mendengarkan dakwah lewat radio saja, terikat dengan pekerjaan dan sudah ditunjukkan jadwal ta'lim Ahlussunnah tapi tidak sempat, nggak ada waktu yang bertepatan dengan liburnya. Mohon diberikan solusinya. Barakallahu fikum. Nah, kalau ini kejadiannya, ada orang-orang awam dan segala macamnya yang mendengarkan radio Roja, tidak mungkin bagi kita langsung mengingkari. Itulah prinsipnya Ahlussunnah. Di sini kita harus menerapkan prinsip taklif, melembutkan hati dia, si awam. Bukan berarti kita mengatakan dengarkan Pak, gitu. Enggak. Tapi ada waktu dan ada cara untuk menjelaskan kepada dia. Tidak bisa langsung diingkari. Alhamdulillah, labas, masya Allah gitu. Kasih masukan. Nah, teman-teman juga ada radio lain Pak. Itu radio Al-Mansurah di Purbalingga juga siarannya bagus Pak. Ini Pak ya Al-Mansurah di apa itu gelombangnya berapa ya Pak? Dan segala macamnya. Dikasih solusi. Oh, ada ya? Iya. Coba Bapak dengar juga supaya tambah luas wawasan ilmiahnya gitu. Dia mendengar radio juga. Tadi itu antum kasih jadwal taklim, antum kasih dia buletin, kasih dia majalah, buku-buku yang baik, sisi-sisi para ustaz Ahlussunnah wal Jamaah. Biarkan dia ada penyeimbang. Begitu dia mulai paham, dia mulai ngerti, tanya-tanya, baru dijelaskan pelan-pelan. Gitu. Jangan kayak Hajjadiyin mengatakan hizib. Langsung di depan orang awam. Nah, itu kayaknya Hajjadiyin ya, Pak. Kita enggak demikian. Itu jawabannya Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Tapi ketika ditanya bagaimana hukum mendengar radio Roja? Jangan. Itu radionya Sururiyin. Sudah ditanyakan langsung pada Syekh Ubaid Al-Jabiri di Indonesia, di Yogyakarta, di Wonosalam. Dan beliau menjelaskan terkait dengan radio ini. Barakallahu fikum. Juga ditanyakan langsung di depannya Syekh Rabi. Jika beliau mengatakan demikian. Jangan mendengarkan radio semacam. Tinggalkan. Utruku. Tinggalkan ya Pak. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ini juga bagaimana muamalah kita kepada saudara atau adik atau kakak yang sururi. Dikarenakan dia kerabat kita yang sangat dekat, mungkin orang tua, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin adik, mungkin segala macamnya. Di sini kita harus lebih bersabar, lebih pelan-pelan. Itu namanya lebih taklif dalam menyampaikan sesuatu kepada mereka. Tidak bisa langsung frontal. Antumnya ngaji salafi, bapakmu sururi, langsung bapak sururi. Bapak bukan bapak saya lagi. Loh, dosa antum. Ayahnya antum. Antum punya kewajiban birrul walidain sama orang tua. Walaupun dia kafir. Jadi ya? Tidak mungkin. Di situ kita terapkan ta'lif terlebih dahulu. Ambil hatinya. Pelan-pelan dikasih masukan-masukan. Tidak frontal. Tapi tetap kita pegang prinsip yang kuat. Tak mungkin gabung dengan Sururiyin gitu loh. Tapi cara berdakwahnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi paham ya? Itu namanya penerapan prinsip syiddah, prinsip tegas di sebuah kesempatan, prinsip lin, lemah lembut di kesempatan yang lain, tergantung orangnya masing-masing. Allahul musta'an. Mohon penjelasan hubungannya menghajar ahlul bid'ah dengan memutuskan tali silaturahim atau ukhuwah Islamiyah dan dalil-dalil tentang ketika kita melihat kemungkaran cegah dengan tangan dan sebagaimana dan segala macamnya. Iya, hukum asalnya ukhuwah Islamiyah, hukum asalnya menyambung tali silaturahim. Tapi untuk yang satu ini pengecualian. Silaturahim dianjurkan dalam agama, ukhuwah dianjurkan dalam agama, hajar mubtadi juga disyariatkan. Sehingga hajar mubtadi itu kondisional,
Tidak kepada semua orang, tapi kepada orang-orang tertentu yang layak dihajar dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, atau yang dikhawatirkan tertimpa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sehingga nggak ada masalah, sinkron. Ukhuwah Islamiyah itu di antara konsekuensinya saling menasihati. Di antara konsekuensinya ingkarul mungkar, bukan membiarkan kemungkaran itu ada di tengah-tengah ukhuwah. Bisa dipahami ya? Sehingga jangan mengamalkan sebagian lupa dengan yang lain. Semuanya nggak ada pertentangan. Nggak ada pertentangan barakallahu fikum. Tapi dari sisi yang berbeda. Sebagian pihak yang demikian mengingkari haji mubtadi dengan alasan, wah berarti antum memutuskan hubungan silaturahim. Oh berarti antum merusak ukhuwah Islamiyah. Yang merusak ukhuwah Islamiyah itu mubtadi tadi, hizbi tadi, yang berbuat mungkar tadi, yang punya pemahaman sesat tadi, itu yang merusak ukhuwah. Bukan ahlus sunnahnya, bukan orang ahlul haknya yang mengkonter, yang ingkarul mungkar, yang merusak ukhuwah itu. Jangan sampai salah. Ukhuwah diperintahkan, ingkarul mungkar juga diperintahkan. Barakallahu fikum.